Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pauji dari kelas Humas 2. Di sini saya akan menyampaikan tentang tantangan dan peluang humas di era digital. Pendahuluan. Banyak pengertian yang menyebutkan bahwa public relation atau hukum merupakan proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik. Menanamkan pengertian, memberikan presensi, menumbuhkan motivasi, dan menciptakan partisipasi publik. Pada era sekarang, perkembangan dunia teknologi saat ini makin pesat ke arah serba digital. Era digital telah membuat manusia memasuki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Selanjutnya ada sejarah era profesi humas. Yang pertama ada era profesi agraris, yang kedua era revolusi industri, yang ketiga ada era revolusi informasi, yang keempat ada era revolusi industri 4.0, yang kelima ada era revolusi industri 5.0. Era revolusi agraris. Revolusi industri dimulai pada akhir abad ke-18. Saat itu terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris. Pelahiran tersebut yaitu yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia diganti dengan tenaga mesin yang berbasis manufaktur. Istilah revolusi industri sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui, seorang pemimpin pabrik tekstil. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, sampai ke seluruh dunia. Selanjutnya ada era revolusi industri. Era revolusi industri muncul pada awal abad 20 berkat penemuan tenaga listrik oleh dua orang sekaligus, yakni Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Mereka mampu membuat sistem kerja listrik sebagai sumber penggerak mesin. Ketika industri transportasi roda 4 mulai bingung dengan kesulitan alur produksi hingga menjadi mobil utuh, mulai ada titik terang. Revolusi industri 2.0 atau yang juga dikenal sebagai revolusi teknologi terjadi di awal abad ke-20 antara 1870 sampai dengan awal Perang Dunia I. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik, tenaga otot yang saat itu sudah menggantikan oleh mesin uap. Perlahan mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Walaupun begitu, masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Selanjutnya ada era revolusi informasi. Perkembangan teknologi adalah suatu yang tidak bisa dihindarkan, di mana latar belakang terjadinya revolusi teknologi pada abad 21 ini lantaran tuntutan kompetisi di era globalisasi yang semakin hari semakin berkembang pesat, sehingga menurut manusia menghasilkan temuan baru. Teknologi juga menjadi kebutuhan pokok manusia pada abad ini untuk membuat hidup menjadi lebih mudah lagi. Selain itu, ada persaingan dunia yang semakin meningkat. Juga menurut manusia untuk lebih melek secara digital. Selanjutnya ada era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi, dibantu teknologi informasi dalam proses penyampaiannya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan. Ada kualitas kerja dan biaya produksi.
Namun, sesungguhnya tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem ini. Selanjutnya ada era revolusi industri 5.0. Era Society 5.0, era Super Smart Society, sendiri diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019 yang dibuat sebagai antisipasi dari gejolak disrupsi akibat revolusi industri 4.0 yang menyebabkan ketidakpastian yang kompleks dan ambigu. Dikhawatirkan industri tersebut dapat menggerus nilai-nilai karakter kemanusiaan yang dipertahankan selama ini. Selanjutnya, humas profesional. Humas merupakan pekerjaan yang menarik dan sewaktu-waktu dapat berubah. Arti dari profesional humas sendiri yaitu suatu profesi yang menantang di mana kita menunjukkan skill komunikasi yang baik dengan mental yang kuat untuk dapat berhadapan dengan berbagai kalangan baik itu internal maupun eksternal. Hakikatnya seorang humas harus mampu menunjukkan keterampilan dan keahlian dalam suatu kegiatan, baik itu melalui proses pendidikan maupun dedikasi yang sangat tinggi. Humas profesional ada 4 tahapan, yaitu profesional etis. Para pekerja humas harus memiliki etika yang profesional karena tugas humas berhubungan langsung dengan khalayak. Yang kedua ada imperative of truth. Hubungan suatu perusahaan dengan pekerja PR harus erat agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Yang ketiga ada professional privilege. PR dalam semua sektor untuk menjunjung tinggi hak asasinya dalam kerja, maka dibuatlah kode etik dan standaritas kerja yang terdapat hukum. Yang keempat ada social responsibility. Para profesional PR memiliki kewajiban lain di luar pekerjaannya di sebuah perusahaan atau industri, yakni mewajibkan moral pada masyarakat. Tantangan humas di era digital. Menurut CEO London School Public Relations yang disingkat LPSR, Preta Kemal Ghani, beliau menjelaskan terdapat 5 kalangan yang dihadapi oleh praktisi humas di era digital, yang diantaranya konvergensi media tradisional dan digital, bentuk komunikasi yang interaktif, informasi sekarang yang mengalir secara cepat dan gratis, segala sesuatu didukung oleh teknologi, kecepatan perubahan dan kecepatan respon. Untuk membangun sebuah cita brand terlebih di era digital di mana banyak new audience, new relation, new tool dan new standard. Untuk itu menurut Preta Kemal Ghani dibutuhkan 3 strategi PR, yaitu yang pertama, penting bagi seorang humas untuk menjalin hubungan dengan baik, melakukan endorse dengan orang yang kompeten dan memiliki kredibilitas yang baik, berupaya untuk menciptakan suatu brand maupun korporat yang baik. Peluang humas di era digital. Era digital saat ini juga dapat dikatakan sebagai peluang bagi praktisi humas. Hal ini bisa dijadikan sebuah alternatif baru dalam melakukan pendekatan dengan publik. Artinya, seorang praktisi humas harus mampu untuk memaksimalkan media digital sebagai alternatif atau wadah baru yang dimiliki. Era digital ini bisa dijadikan sebagai prioritas utama untuk menjangkau publik secara efektif. Sebagai profesi humas,
kita dituntut untuk membuat negara kita sendiri menjadi negara yang modern. Ada beberapa aspek yang harus diketahui oleh kita yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu negara untuk menjadi negara yang modern itu. Yang pertama ada good and government, yang kedua ada good corporate government, yang ketiga ada civil society, yang keempat ada character building, yang kelima adalah nation building. Tren yang sedang dialami oleh kita di dalam era sekarang yaitu tren digital, yang dimana di dalam tren digital ini kita dituntut untuk mengikuti atau menguasai terhadap tren besar yang sedang kita hadapi saat ini. Di antaranya komputer, internet, globalisasi, digitalisasi, revolusi mental. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.